Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Alirito, mahasiswa agribisnis semester 6 Universitas Peradaban. Pada video kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian tentang analisis pendapatan dan pemasaran usaha budidaya ikan lele Sangkuriang terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bumiayu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penulisan laporan agribisnis yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, SPMSI. Langsung saja saya ke pemaparan. Untuk latar belakang yang pertama, bab 1, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yaitu karena pada saat ini banyak masyarakat yang memilih ikan sebagai penunjang akan kebutuhan protein keluarga, dikarenakan harga yang relatif murah dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan yang terkandung di dalam daging ikan. Ikan air sendiri terdiri atas ikan dari laut, kemudian ada ikan dari air payau, dan ikan air tawar, yaitu salah satunya ikan lele ini. Nah, ikan air tawar yang paling banyak diminati masyarakat adalah ikan lele yang dilihat dari segi ekonomis. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bagaimana sih para petani, apakah mereka sudah berbudidaya ikan dengan baik, dengan mencatat semua produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh mereka, dan berapakah hasil atau keuntungan yang mereka dapatkan. Kemudian, menurut Sari 2015, ikan lele merupakan pangan lokal yang mudah didapat dan diminati serta dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Harganya yang terjangkau membuat ikan lele terdistribusi secara merata hampir di seluruh pelosok tanah air ini. Kemudian, peningkatan konsumsi ikan akan mendorong pengembangan usaha ikan lele di Indonesia, khususnya dalam aspek pemasaran dan pengelolaan. Menurut Jatmika 2011, ikan lele menjadi opsi yang memiliki persentase paling besar sebagai pilihan ikan konsumsi masyarakat yang lazim dikonsumsi dan memiliki harga jual yang relatif murah serta pembudidayaannya yang cukup mudah dan cepat. Nah, untuk itulah kita perlu adanya penelitian ini, di mana kita bisa melihat pendapatan dari para budidaya ikan lele ini, apakah mereka sudah bertani atau berbudidaya dengan baik, dengan misalnya mencatat semua biaya produksi yang mereka keluarkan, dan apakah mereka mendapatkan keuntungan ataukah tidak. Nah, inilah perlunya kita meneliti bagaimanakah sistem budidaya yang ada di Kecamatan Bumiayu agar mereka tidak mengalami kerugian dan bisa meningkatkan ekonomi mereka dari budidaya ikan lele ini. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana pendapatan budidaya ikan lele Sangkuriang di Kecamatan Bumiayu. Kemudian, yang kedua, apa saja yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi pendapatan budidaya ikan lele Sangkuriang di Kecamatan Bumiayu. Yang ketiga, bagaimana pemasaran ikan lele Sangkuriang di Kecamatan Bumiayu, terutama di Kecamatan Bumiayu sendiri dan Brebes Selatan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapatan budidaya ikan lele Sangkuriang petani di Kecamatan Bumiayu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani atau pembudidaya ikan lele Sangkuriang di Kecamatan Bumiayu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pemasaran ikan lele dari rantai pasok sampai ke tangan konsumen lele Sangkuriang
khususnya di Kecamatan Bumiayu. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka untuk ikan lele dan prospek pasarnya. Ikan lele sendiri yaitu yang kita bahas pada kali ini yaitu ikan lele sangkuriang, di mana ikan lele ini sudah mengalami persilangan atau kawin silang antara lele dumbo dan lele lokal. Ikan lele sangkuriang atau Clarias gariepinus adalah jenis ikan lele yang diperkenalkan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Ikan Tawar BPPAT Sukabumi pada tahun 2004. Ikan lele sangkuriang ini merupakan hasil perbaikan genetik melalui cara kawin silang balik back cross antara induk betina generasi kedua F2 dari lele dumbo yang pertama kali ditantangkan pada tahun 1985 dengan induk jantan lele dumbo generasi ke-6 F6. Perkawinan melalui dua tahap. Pertama, mengawinkan indukan betina F2 dengan indukan jantan F2 sehingga dihasilkan lele dumbo jantan F2 strip 6. Tahap kedua yaitu lele dumbo F2 strip 6 jantan dikawinkan lagi dengan indukan F2 sehingga menghasilkan ikan lele sangkuriang. Lamanya proses perkawinan ini mengakibatkan ikan lele sangkuriang baru diperoleh setelah 4 tahun penyilangan. Nah, itulah merupakan asal-usul terciptanya benih ikan lele sangkuriang. Menurut para ahli, ikan lele ini memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang relatif sama dengan ikan lele dumbo dan lele lainnya. Hanya yang membedakan ada bercak-bercak pada badannya. Diyakini ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemudian daya tumbuh yang lebih cepat. Ikan ini biasanya dari tebar benih sampai masa panen bisa mencakup sampai umur 3 bulan dari tebar bibit sampai panen. Itu membutuhkan waktu selama kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan tergantung dari penanganan si petani tersebut. Kemudian proses pasar lele sangkuriang. Usaha ikan lele tidak pernah ada matinya. Permintaan ikan lele baik untuk konsumsi maupun benih terus meningkat. Bahkan hingga kini permintaan untuk pasar lokal saja belum terpenuhi, khususnya pedagang pecel dan restoran Padang serta restoran-restoran di pinggir jalan. Permintaan ikan lele konsumsi cukup besar untuk pasar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Permintaan sehari tidak kurang dari 75 ton atau 2.250 ton per bulan menurut Suryanto Rohaini 2011. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kebutuhan akan protein dari ikan ini dibutuhkan relatif cukup tinggi oleh masyarakat, khususnya di kalangan bawah sampai menengah. Dan prospek pasar lele sendiri, berapapun produksi yang dikeluarkan masih diterima oleh pasar khususnya di Indonesia. Walaupun sampai saat ini belum banyak produk lele diimpor ke luar negeri, hanya untuk kebutuhan di dalam negeri saja. Kemudian untuk biaya. Biaya dalam usaha tani adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi kegiatan usaha tani. Biaya usaha tani merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh petani dan dalam mengelola usahanya dalam mendapatkan hasil yang maksimal, menurut Soekarwati tahun 1994. Selanjutnya, biaya dalam usaha tani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, disinilah kita lebih melihat pada biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani. Biaya tetap sendiri yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada produksi, seperti pengusutan alat
alat bangunan, pertanian, pajak tanah, dan sewa lahan. Kemudian biaya variabel, biaya yang hubungannya langsung dengan jumlah produksi seperti pengeluaran untuk bibit, kemudian pakan, pupuk, obat-obatan, dan multivitamin yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, kenapa kita mengambil penelitian ini. Karena petani ini biasanya tidak memperhatikan biaya, baik biaya tetap ataupun biaya variabel. Mereka hanya bertani atau bertani subsisten untuk kebutuhan sendiri, dan kalau lebih mereka jual. Tapi untuk akhir-akhir ini budidaya lele ini sudah cukup bagus di Kecamatan Bumiayu karena sudah memiliki banyak ibaratnya petani, dan biaya inilah yang akan kita perhatikan apakah mereka memakai perhitungan atau hanya budidaya saja tanpa memperhatikan perhitungan biaya dari awal tebar sampai mereka masa panen. Selanjutnya, beberapa alasan untuk memilih usaha pembesaran ikan lele antara lain yaitu pasar terbuka luas. Nah, untuk ikan lele sendiri permintaan cukup besar dan harga jual relatif stabil karena permintaan terus naik. Kemudian sarana dan prasarana mudah didapat. Sarana untuk budidaya ikan lele bisa didapatkan di mana saja, dari desa sampai di kota, dari terpal untuk tempat budidaya lele sampai pipa paralon pakan sudah tersedia di berbagai tempat dan mudah untuk didapatkan. Kemudian teknologi mudah dilakukan dan dikuasai serta mudah didapat. Nah, sekarang ini untuk pemula sendiri dapat berbudidaya ikan lele karena sudah banyak orang-orang yang menularkan ilmunya, dan kita bisa belajar dari berbagai metode, baik dari internet, buku, kemudian dari sharing sesama petani, dan budidaya ikan lele ini sangat mudah bagi pemula. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan di lahan dan air yang terbatas. Nah, inilah poin yang sangat penting. Ikan lele ini dapat dibudidayakan di lahan yang terbatas, seperti kita memakai terpal di lahan misalnya pekarangan sempit, kemudian kita memakai aerator, kita bisa menebar padat, kemudian air yang terbatas atau kita menggantinya setiap 1 minggu sekali karena penggunaan aerator tersebut. Selanjutnya yaitu analisis usaha budidaya ikan lele Sangkuriang. Nah, pada kali ini pada penelitian ini saya akan menganalisis dari teori pendapatan, teori penerimaan, kemudian teori biaya produksi, teori analisis kelayakan finansial, kemudian break-even point atau titik impas, di mana petani ini harus memperhatikan kelima poin tersebut agar dapat meneruskan budidayanya, tidak budidaya secara asal-asalan, dan mereka harus tahu apa saja yang mereka keluarkan dan berapa keuntungan yang mereka dapatkan pada saat masa panen. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pemeliharaan, kemudian rancangan penelitian sendiri dari pemilihan daerah penelitian, kemudian penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian dengan cara pendekatan, observasi, dan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu metode dasar penelitian. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif akan dianalisis secara deskriptif, sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan untuk
mengetahui biaya usaha dan penerimaan sehingga bisa diketahui berapa pendapatan yang diperoleh dari petani yang ada di Kecamatan Bumiayu dalam jangka waktu satu periode. Nah, dalam hal ini mereka harus tahu berapa sih penghasilan mereka, apakah mereka mengalami kerugian ataukah keuntungan. Apakah mereka bisa meneruskan usahanya ataukah hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Kemudian metode pemilihan daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Brebes Selatan, khususnya di Kecamatan Bumiayu, dengan pertimbangan bahwa Brebes Selatan memiliki potensi di beberapa daerah sebagai produksi ikan lele dan Brebes Selatan relatif jauh dari bibir pantai atau lautan. Maksudnya yaitu karena di Brebes Selatan jauh dari laut, bukan berarti ikan laut susah didapatkan, akan tetapi ikan air tawar ini lebih proses produksi mereka lebih dibutuhkan karena bisa dikirim ke daerah Brebes Utara yang relatif airnya lebih cenderung ke payau karena kita bisa menjual hasil ikan kita ke daerah Brebes Utara. Kemudian pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa usaha pembesaran ikan lele di beberapa kecamatan dengan mengambil beberapa responden di setiap kecamatan. Nah, untuk kali ini kita akan mengambil di Kecamatan Bumiayu. Kemudian pengambilan lokasi juga ditinjau dari ketersediaan pasokan air yang relatif normal pada musim penghujan ataupun musim kemarau dan seberapa lama mereka sudah melakukan budidaya lele tersebut. Karena beberapa orang hanya melakukan budidaya lele musiman atau 1 tahun hanya beberapa kali saja mengandalkan air hujan. Kemudian metode pengambilan data. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden, yaitu pemilik atau pengelola, serta dengan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi, pustaka hasil riset terdahulu, dan berbagai literatur seperti buku, internet, dan berkaitan, serta instansi-instansi yang terkait seperti kelurahan, kecamatan, dinas perikanan, dan kelautan kabupaten ataupun kecamatan. Penelitian budidaya ikan air tawar, artikel hasil riset, dan bahan pustaka yang lain. Teknik pengumpulan data dan kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode wawancara dengan pemilik dan pengelola, wawancara langsung yang mana kita akan mendapatkan data real dari mereka. Bagaimana sih keadaan lapangan sebenarnya? Apakah budidaya lele ini menguntungkan ataukah justru budidaya ini pas-pasan ataukah merugikan? Itulah yang akan kita gali informasi dari para petani dan kita akan mengajarkan bagaimana bertani supaya kita dapat keuntungan dan mengetahui pengeluaran yang kita keluarkan supaya kita tidak cuma-cuma atau mengeluarkan ibaratnya seperti modal yang besar tetapi kita mendapatkan keuntungan hanya balik modal saja yang mana membuang waktu dan tenaga kita. Nah, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal pengajuan penelitian saya di Kecamatan Bumiayu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.